Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Srayuanita, berikut informasi selengkapnya. Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 PMI, Minggu 17 September. HUT PMI diharap menjadi momen untuk semakin meningkatkan semangat dalam menjalankan misi sosial kemanusiaan. Upacara peringatan HUT ke-78 PMI digelar di Markas PMI Kota Waringin Timur. Upacara dipimpin Ketua PMI Kota Waringin Timur Supian Hadi, turut hadir Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati serta Ketua DPRD Kota Waringin Timur ini. Upacara diikuti seluruh anggota dan relawan PMI Kota Waringin Timur, termasuk ratusan anggota Palang Merah Remaja atau PMR dari sejumlah sekolah dasar hingga menengah atas di daerah setempat. Upacara ini merupakan puncak kegiatan peringatan HUT PMI setelah sebelumnya PMI Kota Waringin Timur menggelar berbagai kegiatan perlombaan hingga sosial. Supian Hadi mengatakan PMI berperan penting membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai kegiatan sosial kemanusiaan. Khususnya di musim kemarau ini, PMI juga ikut terlibat dalam membantu penanggulangan kebakaran hutan atau lahan, termasuk mendistribusikan air bersih ke wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan. Supian Hadi mengharapkan pada peringatan HUT ke-78 PMI ini dapat menjadi semangat bagi seluruh anggota dan relawan PMI Kota Waringin Timur dalam menjalankan misi sosial kemanusiaan. Harapan saya kepada PMI di ulang tahun ke-78 ini semakin menambah semangat kita untuk menjalankan misi kemanusiaan di Kabupaten Kota Waringin Timur, karena PMI perannya sangat penting dalam membantu pemerintah daerah, terutama juga secara khusus membantu masyarakat. Samping itu juga misi kemanusiaan kita adalah bagaimana untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui penyuluhan kesehatan. Itu ada programnya berapa bulan biasanya. Nah, terus juga di musim kemarau ini juga kita membantu untuk pemadaman bekerjasama dengan BPBD. Samping itu juga kita memberikan bantuan distribusi air bersih, dibantu juga oleh PDAM, sponsori juga oleh PLN untuk kita membantu di wilayah selatan. Supian Hadi juga memberikan apresiasi kepada PMR di Kota Waringin Timur yang antusiasnya cukup tinggi terlihat dari jumlah anggotanya yang terus bertambah. Di samping itu, banyak prestasi yang telah diraih PMR Kota Waringin Timur di tingkat nasional. Mashud Badarudin, Hayat TV. Memperingati Hari Perhubungan Nasional ke-53 tahun, Insan Perhubungan di Kabupaten Kota Waringin Timur melaksanakan Jalan Sehat bersama. Momen ini untuk menjalin silaturahmi demi peningkatan pelayanan transportasi kepada masyarakat, baik darat, laut, maupun udara. Jalan Sehat dalam rangka Hari Perhubungan Nasional tahun 2023 di Kabupaten Kota Waringin Timur dilepas oleh Wakil Bupati Irawati pada Sabtu 16 September pagi. Jalan Sehat diikuti oleh ratusan orang peserta insan perhubungan di daerah setempat. Para peserta berjalan kaki sepanjang lebih dari 2 km dengan titik start dan finish di Bandara Haji Hasan Sampit. Rute yang ditempuh yaitu mulai dari Bandara Haji Hasan Sampit menuju Bundaran Smekto, Jalan Hasan Mansur lalu kembali lagi ke bandara. Para peserta Jalan Sehat merupakan insan perhubungan dari instansi pemerintah maupun swasta. Mereka bergerak pada bidang transportasi baik sebagai regulator hingga operator. Adapun Hari Perhubungan Nasional tahun 2023 diperingati dengan tema Melaju Transportasi Maju.
Jalan sehat ini sebagai salah satu ajang silaturahmi antar insan perhubungan yang ada di Kota Waringin Timur. Melalui momen ini diharapkan dapat tercipta peningkatan kualitas layanan transportasi kepada masyarakat, baik jalur darat, laut maupun udara. Kita insan perhubungan baik dari darat, udara dan laut itu berharap menjadi satu kesatuan sehingga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat baik melalui media transportasi udara, laut dan darat. Tentunya dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini bisa mempererat hubungan silaturahmi kita dan bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain jalan sehat, peringatan Hari Perhubungan Nasional di Kota Waringin Timur juga melaksanakan berbagai kegiatan sosial. Puncak kegiatan akan dilaksanakan pada Senin dengan menggelar upacara bersama di halaman kantor Bupati Kota Waringin Timur. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kader dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Marudin resmi dilantik sebagai pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur di sisa masa jabatan 2019-2024, Senin 11 September 2023. Pelantikan tersebut dilakukan pada rapat paripurna dengan pengambilan sumpah janji yang dipimpin oleh Ketua DPRD Rini Anderson dan turut dihadiri Bupati Kota Waringin Timur Haliginur. Marudin menjabat sebagai pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Waringin Timur untuk daerah pemilihan 2 meliputi Kecamatan Baamang dan Seranau. Ia dilantik menjadi PAW anggota DPRD Koting menggantikan Rambat yang hengkang dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan memilih mencalonkan kembali di bawah bendera Partai Gerindra. Ketua DPRD Rini mengucapkan selamat kepada Marudin yang kini resmi menjadi anggota DPRD setempat. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Rambat atas dedikasi, kinerja, dan pengabdiannya selama menjadi anggota DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur masa jabatan tahun 2019-2024. Usai dilantik, Marudin berjanji akan berupaya optimal memperjuangkan aspirasi masyarakat di sisa masa jabatan ini. Prioritas pertama adalah menguatkan hubungan dan komunikasi dengan seluruh basis, khususnya yang ada di daerah pemilihan 2. Syukur dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah taala di mana pelaksanaan pelantikan hari ini dimudahkan dan dilancarkan. Ucapan terima kasih dulu kepada Ketua DPRD dan seluruh anggota, juga kepada Ketua DPC PKB yang telah mendukung penuh. Insya Allah dalam jangka pendek saya akan melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada fraksi PKB. Dan insya Allah ke depannya akan meneruskan apa-apa aspirasi yang sudah menjadi program kerja dari fraksi PKB. Sementara itu, Bupati Haliginur berharap dengan bergabungnya Marudin sebagai pengganti antar waktu anggota DPRD masa jabatan 2019-2024 ini dapat menimbulkan hubungan yang semakin dinamis serta meningkatnya komunikasi antar eksekutif dan legislatif. Nurmansa, Hayat TV. Ratusan anak-anak mengikuti lomba mewarnai tingkat taman kanak-kanak dalam rangka semarak perayaan Milad kelima Sekolah Dasar Islam Terpadu atau SDIT Al-Ikhlas Sabtu pagi. Bertempat di salah satu bangunan dari kawasan SDIT Al-Ikhlas Jalan Bata Merah Sampit, anak-anak ini tampak sibuk berkreasi dengan lembaran kertas mewarnai yang disiapkan oleh panitia pelaksana. Untuk peserta lomba mewarnai adalah kategori umum baik putra dan putri, sedangkan tema yang diambil adalah lingkungan sekolah di sekitar kawasan SDIT Al-Ikhlas. Sesekali anak-anak ini menoleh ke orang tuanya yang setia mendampingi dari kejauhan, sembari menggoreskan bahan pewarna berupa krayon yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Adapun waktu yang disediakan untuk peserta lomba mewarnai ini sekitar 1 jam. Setiap kegiatan lomba anak-anak, orang tua selalu ikut mendampingi buah hati mereka dengan terus memberikan semangat. Para anak pun terlihat berkreasi melalui beragam warna pada lembaran kertas yang telah disediakan.
Selain melatih kreativitas anak dalam mewarna dan mengembangkan imajinasi mereka, tentunya lomba ini diharapkan mampu mengasah mental mereka agar memiliki rasa percaya diri saat berkompetisi bersama peserta lainnya. Untuk mewarnai, kategorinya umum dan dijadikan satu, putra dan putri, dengan tema lingkungan sekolah, seperti sekolah STIT Al-Islah, seperti itu. Kategori kelas? Kategorinya hanya tingkat taman kanak-kanak saja, umum, secara umum seluruhnya. Jadi tidak ada TK A, B, tidak, tapi seluruh umum saja. Untuk mewarnai, kita lebih membangun kreativitas anak-anak khususnya di taman kanak-kanak ini, karena ini kalau menurut kami pribadi lumayan karena menggunakan krayon, jadi ketelitiannya harus lebih ekstra seperti itu. Tentunya lomba mewarnai ini sebagai salah satu cara mengasah keterampilan dan kreativitas pada anak sejak usia dini. Para orang tua senantiasa mendukung bakat dan potensi anak sehingga dapat dikembangkan lagi menjadi sebuah prestasi yang mampu membanggakan secara positif. Normansa, Hayat TV. Sementara itu pemirsa, sebagai upaya untuk menanamkan rasa cinta terhadap Al-Quran bagi generasi Islami, sebanyak 106 peserta antusias mengikuti lomba tahfiz Quran. Kegiatan tersebut dalam rangkaian perayaan Milad kelima Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Ikhlas Sampit, akhir pekan kemarin. Perhatian terhadap Al-Quran maupun hadis adalah bertujuan guna menanamkan rasa cinta terhadap Al-Quran bagi generasi penerus Islami saat ini. Sebab perkembangan dan kemajuan agama Islam itu dapat dilihat dari bagaimana perlakuan suatu generasi terhadap Al-Quran. Jika umatnya memperhatikannya, maka akan baiklah peradabannya. Namun apabila generasi mudanya sudah tidak cinta pada Al-Quran, maka dapatlah ditebak bagaimana peradabannya akan datang. Tentunya harapan dan tujuan inilah yang ingin dicapai seluruh jajaran DSDIT Al-Ikhlas Sampit dengan menggelar lomba tahfiz Quran yang diikuti dengan penuh antusias oleh sebanyak 106 peserta. Menurut Ketua Panitia Perayaan Milad kelima SD Islam Terpadu Al-Ikhlas Sampit Ustadz Yusuf, melalui lomba tahfiz diharapkan para peserta bisa menjaga hafalan bahkan bisa menambahnya. Dengan lomba ini pula sebagai upaya membangun mental agar si anak bisa berani tampil di hadapan umum. Yang kami harapkan khususnya kepada lomba tahfidz ini, kami mengharapkan semoga dengan adanya sarana perlombaan ini anak-anak yang memiliki hafalan itu bisa menjaga hafalannya. Alhamdulillah jika hafalannya bertambah, dan juga otomatis dengan sarana perlombaan ini kami juga ingin membangun mental anak-anak agar lebih berani lagi. Jadi namanya lomba itu bukan hanya yang dicari tentang kemenangan saja, tapi agar dia bisa berani untuk men-show-kan diri, dan juga agar tidak takut salah dan berani untuk melafadzkan hafalannya itu ketika nanti di masyarakat, ketika atau ditunjuk jadi imam dan lain-lain seperti itu. Untuk lomba tahfiz terbagi dua kategori, yakni sigor untuk peserta putra-putri kelas 1 hingga kelas 3 sekolah dasar, sedangkan surah yang wajib dihafalkan adalah An-Nas dan Ad-Duha. Berikutnya kategori kibar untuk peserta putra-putri kelas 4 hingga kelas 6 sekolah dasar dengan hafalan surah An-Nas dan An-Nabar. Normansa, Hayat TV. Semarak perayaan hari ulang tahun ke-5 Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Ikhlas Sampit turut dimeriahkan dengan olahraga jalan sehat bersama Sabtu 16 September 2023.
Bertempat di pintu gerbang SD Islam Terpadu Al-Ikhlas Jalan Batu Merah Sampit, ratusan peserta jalan santai ini terlebih dahulu berkumpul sebelum dilakukan pengibaran bendera Star. Dalam sambutan singkat Ketua Yayasan Niat Sugeng Priyono, melalui jalan sehat ini akan semakin meningkatkan rasa silaturahmi di antara pihak yayasan, sekolah, orang tua, dan murid. Agar selama pelaksanaan kegiatan olahraga jalan sehat bersama ini senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan berlangsung sukses, mereka mengikuti doa bersama yang dipandu salah seorang panitia pelaksana. Sementara itu, menurut Ketua Dewan Pengawas SDIT Al-Ikhlas Aspanur, berharap agar gelaran jalan santai ini sebagai sarana menjaga pola hidup sehat dan kegiatan positif bagi seluruh peserta. Berikutnya dilakukan pemotongan pita sebagai tanda jalan sehat dimulai. Suasana penuh kebersamaan di antara peserta tampak terpancar pada olahraga jalan sehat ini. Banyak di antara peserta turut mengajak putra-putrinya yang rata-rata masih berusia balita. Dengan penuh kelembutan dan kasih sayang dari orang tuanya, balita ini ada yang digendong, ada pula yang sesekali diajak berjalan. Ya, diikuti dari semua siswa, dari semua sekolah di bawah Yayasan Al-Islah, dengan orang tuanya, jadi beserta orang tua, kemudian keluarga besar Al-Islah terdiri daripada pengurus, Dewan Pembina, Dewan Pengawas, pengurus harian, dan seluruh anggota Yayasan Al-Islah yang merupakan keluarga besar ya, dari para donatur Yayasan Al-Islah yang hadir pada hari ini. Dan tujuan daripada kegiatan ini adalah untuk membangun semangat kebersamaan, semangat ukhuwah, semangat persatuan, dan semangat untuk mewujudkan Al-Islah menjadi satu lembaga pendidikan terbaik di Kabupaten Kota Timur. Ini menarik juga, door prize-nya banyak ini Pak, dari donatur juga ya Pak? Beberapa balita juga tampak menikmati suasana Sabtu pagi tersebut saat duduk hingga berbaring santai pada kereta dorong. Seolah generasi emas anak bangsa ini turut merasakan manfaat berolahraga di pagi hari. Tak terasa butiran keringat mulai mengucur pada olahraga jalan santai yang menempuh jarak sekitar 4 km tersebut. Sekitar 1 jam kemudian, secara bergelombang para peserta mengakhiri seluruh rute yang ditentukan hingga kembali finish di lokasi awal. Nurmansa, Hayat TV. Memanjakan para peserta melalui pengundian berbagai door prize menarik, tentunya sajian ini menjadi daya tarik usai digelarnya Jalan Sehat dalam rangka semarak perayaan Milad kelima Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Ikhlas Sampit, Sabtu 16 September 2023. Ratusan peserta dari keluarga Yayasan Al-Ikhlas maupun elemen lainnya tampak memenuhi halaman sekolah yang berlokasi di Jalan Batu Merah Sampit ini akhir pekan lalu. Meski acara Jalan Sehat telah berakhir, namun ratusan peserta ini seolah tak beranjak dari tempatnya semula, sembari pandangan mata yang tetap tertuju pada panggung utama. 6 bimoli, berarti 6 kupon Ustaz. Lanjut terus. Tentunya momen yang paling ditunggu-tunggu para peserta Jalan Sehat adalah saat dilakukan penarikan door prize. 2 hadiah utama yakni sebuah kulkas hingga mesin cuci menjadi daya tarik tersendiri bagi peserta. Dengan harapan dapat memperoleh hadiah tersebut secara gratis melalui kupon keberuntungan yang dimiliki. Nomor 128. Tidak hanya itu, ternyata pesona dari ratusan hadiah hiburan turut menjadi dambaan bagi warga. Seraya kupon yang dimiliki menjadi kupon keberuntungan untuk dapat memperoleh door prize menarik tersebut. Dan tentunya terpatri pancaran raut kebahagiaan dan kegembiraan dari peserta saat nomor undian yang dipegang mendapatkan door prize. Meski demikian, tidak sedikit pula di antara ratusan peserta yang menunjukkan raut kekecewaan lantaran kupon yang dipegang belum beruntung untuk mendapatkan hadiah secara gratis ini. 629.
Di sela-sela acara guna menurunkan tensi ketegangan para warga, panitia pelaksana juga menampilkan hiburan seni yang disambut antusias khususnya para murid setempat. Mereka menirukan gerak dan gaya sehingga larut dalam kegembiraan bersama. Ketua Yayasan Al-Ikhlas Sampit Niat Sugeng Priyono menyatakan tidak menduga tingginya partisipasi para donatur atas beragam hadiah yang disumbangkan. Sebab 2 hari sebelum acara ini masih sedikit door prize yang terkumpul. Subhanallah, luar biasa, tanpa kami rencanakan, kami duga ternyata antusiasme para dermawan, para donatur luar biasa. Dari hari 2 hari menjelang hari H, saya belum melihat door prize itu ada di tempat ya. Tapi hari detik terakhir luar biasa, saya malam tadi melihat luar biasa banyak sekali ternyata yang sudah terkumpul, dan ada juga door prize utamanya, ada kulkas, ada mesin cuci, kompor, luar biasa dari partisipasi orang tua siswa, partisipasi para donatur dan masyarakat kaum muslimin di Kota Sampit ini. Terima kasih kepada para dermawan yang telah mensupport ya kegiatan milad kelima SD Al-Islam pada tahun ini. Tentunya di akhir acara pengundian hadiah utama, senyum penuh kebahagiaan semakin terpatri bagi warga yang memiliki kupon keberuntungan, apalagi angkanya cocok seperti yang disebutkan panitia pelaksana. Normansa, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayuanita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.